يا ربي ومن قلبي علي توضى كده مني الها صلى الفجر ولف في مصر وحواليها. Semua sudah hadir pada siang hari ini untuk bersama-sama kita belajar bersama di dalam acara seminar pemetaan ilmu syariat bersama Al-Ustadz Alif Watra Sarajeva LC Diplom. Oke, sebelumnya saya buka dahulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama, kita dapat belajar bersama-sama di dalam acara seminar pemetaan ilmu syariat yang akan insya Allah akan disampaikan materinya oleh Al-Ustadz Alif Watra Sarajeva LC Diplom. Kemudian sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena oleh beliau lah kita berada pada zaman terang benderang ini setelah melalui zaman kegelapan, yaitu zaman jahiliyah. Langsung saja kita insya Allah pada hari ini saya Randy Apriana yang akan memimpin acara ini atau akan memoderatori acara seminar pemetaan ilmu syariat ini. Insya Allah akan membacakan pertama kali acara yang akan kita laksanakan pada hari ini. Adapun susunan acaranya sebagaimana yang tertera di layar, yaitu pertama adalah pembukaan, kemudian pembacaan CV pemateri, kemudian penyampaian materi, kemudian summary atau kesimpulan dari materi yang disampaikan oleh Al-Ustadz Alif Watra, kemudian sesi tanya jawab, kemudian pesan singkat dari pemateri, dan terakhir kita akan tutup dengan penutupan dan foto bersama. Baiklah, langsung saja kita mulai kepada acara pertama, yaitu pembukaan. Sebaiknya kita membuka bersama-sama acara kita pada hari ini dengan sama-sama membacakan Al-Fatihah. Kita kirimkan juga untuk para ulama terdahulu kita, dan juga kita kirimkan juga Al-Fatihah untuk diri kita sendiri, dan kita kirimkan juga untuk pemateri kita pada hari ini. Dan juga untuk kita semua, semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Alhamdulillah Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa azwajihi wa dzurriyyati ahli baitil kiram. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Baiklah, itulah acara pertama yang sudah kita laksanakan, yaitu pembukaan. Beranjak ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan CV pemateri. Teman-teman, itu layarnya apakah sudah muncul di layar teman-teman semua? Itu ada CV dari pemateri. Mungkin salah satu bisa memberitahu.
Ustadz Watra, Aman, muncul nggak ini ya? Eh, muncul. Baik. Eh, Sebelum kita melaksanakan atau melakukan acara seminar ini, sebaiknya kita mengenal dulu siapa sih pemateri kita ini, ya kan? Siapa sih Ustadz Alif Watra Sarajeva itu, ya kan? Eh, Siapa beliau itu dan dari mana asalnya gitu ya kan? Nah, ini kita sudah tampilkan CV atau kurikulum vitae daripada Al-Ustadz Alif Watra Sarajeva LC Diplom. Nama lengkap beliau yaitu Alif Watra Sarajeva LC Diplom. Dan beliau lahir di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1999. Pada bulan ini ya, insya Allah ya Ustadz Watra ya. Apa tuh? Wah, Oh iya, baru iya, ingat saya. beliau udah sampai lupa ternyata. Kemudian beliau Ustadz Watra ini masih berstatus lajang ya, atau belum menikah. Dan nama panggilan Ustadz Alif Watra Sarajeva ini Ustadz Watra ya. Bisa dipanggil Ustadz Alif, bisa dipanggil Ustadz Watra, Ustadz Sarajeva pun bisa tapi jarang yang manggilnya. Biasanya dipanggil dengan Ustadz Alif atau Ustadz Watra. Nah, kemudian beliau sudah menempuh pendidikan dari sekolah dasarnya itu pada tahun 2005, ya kan? Seperti yang tertera yaitu tahun 2005 dan sampai 2011 di SD Islam An-Najah. Kemudian 2011, 2017 melanjutkan pendidikannya di SMP pada jenjang SMP dan SMA, ya kan? Atau jenjang sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas itu di Pondok Pesantren Dar El Kolam. Masya Allah, berarti beliau ini selama 6 tahun berada di Pondok Pesantren Dar El Kolam. Tidak cukup dari situ, beliau kemudian melanjutkan studinya ya dan beliau menggiati dalam ilmu agama, gitu ya, fokus dalam ilmu agama, kemudian melanjutkan studinya ke Universitas Al Azhar Kairo. Itu dari tahun 2018. Ini 2018 tahun masuk universitas karena sebelum tahun 2018 beliau ini berangkat pada tahun 2017. 2017 beliau sudah menginjakan kakinya di Mesir, tapi karena regulasi dari kampus itu harus menyelesaikan bimbingan bahasa pada markas Luwah Syekh Zaid itu selama kurang lebih 1 tahun, kurang dari 1 tahun. Itu pada tahun 2017. Kemudian dari 2017 itu sampai 2022 beliau menyelesaikan studi sarjana atau strata satunya di Universitas Al Azhar Kairo pada jurusan Syariah Islamiyah atau Hukum Islam. Kemudian ternyata beliau belum kenyang atau belum cukup mempelajari atau menggiati studi agama Islam. Kemudian beliau menggiati lagi agama Islam dengan jurusan yang lebih spesifik yaitu pada fikih am ya atau fikih umum, yaitu pada tahun 2022, baru tahun kemarin ya Ustaz Watra ya. Tahun 2022 Iya sebenarnya. sampai sekarang. Dan beliau ini sudah sudah menyelesaikan diplomnya, maka beliau diberi gelar diplom. Gitu. Kemudian pengalaman mengajar beliau. Beliau ini sangat banyak pengalaman mengajarnya di mana-mana, terutama di forum-forum mahasiswa Mesir, gitu ya. Apa aja? Bohong. Ini beliau hanya mencantumkan beberapa saja, gitu ya. Salah satunya apa? Pengajar mata pelajaran Nahu di Rumah Syariah Mesir. Ini satu aja yang dicantumin. Sebenarnya banyak beliau ini mengajarnya. Tapi eh, nggak tidak terekspos gitu ya. Kemudian selanjutnya pengajar mata pelajaran fikih di Madrasah FSDL Mesir, gitu ya. Perlu diketahui Rumah Syariah Mesir, Madrasah FSDL Mesir ini salah satu forum belajar di Mesir, gitu ya. Forum belajar mahasiswa yang berada di Mesir, gitu. Kemudian yang terakhir pengajar bimbingan belajar di berbagai forum mahasiswa. Masya Allah. Pokoknya beliau ini sangat menggiati bidang akademis karena beliau begitu
senang dalam bidang akademis, bukan begitu Ustaz Watra? Nah, terutama akademisi ilmu agama gitu ya. Kemudian beliau saat ini menjabat sebagai pertama Wakil Koordinator Pembina Umum Rumah Syariah Mesir. Ya, seperti tadi yang sudah diketahui, Rumah Syariah Mesir ini termasuk salah satu forum mahasiswa tersohor lah di Mesir. Nah, dan beliau ini sekarang menjabat sebagai Wakil Koordinator Pembina Umum. Itu Wakil Koordinator Pembina Umum Rumah Syariah Mesir. Program pusat. Nah, di Rumah Syariah ini ada program pusat dan program cabang. Dan program pusat ini program utamanya. Kemudian beliau juga adapun Wakil Koordinator Pembina Umum Rumah Syariah ini tugasnya apa? Bertanggung jawab, mengawasi dan mengatur serta berkoordinasi bersama Ketua Koordinator dalam kegiatan belajar mengajar di program pusat Rumah Syariah Mesir. Masya Allah. Kemudian yang kedua, beliau juga saat ini sebagai Ketua Pembina Madrasah FSDL Mesir. Wah, makin terlihat bahwa beliau ini benar-benar menggiati bidang akademis atau bidang akademik. Nah, apa tugasnya, apa yang beliau lakukan di Madrasah FSDL Mesir ini? Bertanggung jawab penuh atas segala kegiatan yang berkaitan dengan Madrasah FSDL Mesir, terlebih dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, kemudian yang terakhir, profil dari beliau, dari Ustadz Watra ini, sosial medianya. Beliau mencantumkan sosial medianya yaitu Instagram, sebagaimana yang tertera di sini, @watrasarajeva. Nah, teman-teman bisa membuka Instagram beliau dan follow beliau karena banyak faidah yang bisa kita ambil. Kita banyak beristifadah dari konten-konten Instagramnya Alusat Watra ini, karena beliau selalu membuat konten keilmuan, banyak membuat konten keilmuan di postingannya, baik di postingannya ataupun di story Instagramnya. Gitu ya teman-teman. Untuk lebih lanjutnya mengenal Ustadz Watra Sarajeva mungkin nanti bisa PC ya Ustadz Watra ya. Nanti diberikan Jangan. nomornya Ustadz Watra atau bisa direct message lewat atau DM lewat Instagramnya Ustadz Watra. Begitu kira-kira. Kita lanjut ke acara selanjutnya. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi. Nah, ini dia acara yang kita tunggu-tunggu. Setelah kita mengenal pemateri, kita tahu, wah, ternyata pemateri kita bukan sembarangan nih. Beliau ini sangat berpengalaman dalam bidang akademik gitu. Maka insya Allah gitu ya, insya Allah apa yang disampaikan beliau, apa yang keluar dari mulut Ustadz Watra ini tidaklah keluar satupun kecuali isinya ilmu. Masya Allah. Kemudian kembali ke acara selanjutnya itu penyampaian materi. Nah, materi yang akan disampaikan pada hari ini yaitu seputar pemetaan ilmu syariat. Apa sih pemetaan ilmu syariat ini? Apa maksudnya pemetaan ilmu syariat? Apa yang kita petakan? Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya untuk memahami Al-Quran dan hadis itu tidaklah mudah. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Al-Quran merupakan salah satu mukjizat mukjizat yang paling besar yang dimiliki oleh Kanjeng Nabi atau oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Dan yang namanya mukjizat itu bukanlah sesuatu yang biasa, akan tetapi luar biasa, gitu ya. Nah, maka dalam memahami Al-Quran dan hadis itu tidaklah bisa dengan sembarangan, dengan semudah itu, dengan kita hanya memahami kosakata bahasa Arab. Karena bahkan dikatakan Al-Quran merupakan bahasa Arab yang paling baligh, yang paling bahasanya yang paling sulit lah, kita katakan bahasanya yang paling sulit. Maka dari itu memahami Al-Quran dan hadis itu tidak semudah yang kita bayangkan atau tidak semudah yang pernah kita dengar dari orang lain gitu ya. Maka dari itu orang-orang atau para ulama yang memahami ini bukanlah sembarangan orang. Beliau ini para ulama kita itu merupakan orang-orang yang memiliki IQ di atas rata-rata. Bisa dikatakan memiliki IQ di atas rata-rata karena sulit memahami Al-Quran dan hadis. Nah,
Lalu bagaimana sih cara kita bisa memahami Al-Quran dan hadis? Terus kenapa sih kok ribet banget sih kita belajar buat memahami Al-Quran dan hadis padahal kan dia cuma tulisan. Terus kenapa kita, padahal kan dia cuma tulisan bahasa Arab, dengan kita belajar bahasa Arab, tahu kalau di bahasa Inggris ada grammar, kita tahu gramatikalnya bahasa Arab, dengan begitu gampang dong memahaminya. Oh ternyata tidak seperti itu. Nanti insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Watra gitu ya. Akan disampaikan apa saja isinya. Apa saja sih pemetaan ilmu syariat itu. Bagaimana sih kita bisa memahami Al-Quran dan hadis. Apa saja tahapan-tahapan yang harus kita lewati untuk sampai derajat memahami Al-Quran dan hadis gitu ya. Maka saking sulitnya Al-Quran dan hadis ini, ulama menyusun tahapan-tahapan, para ulama kita menyusun tahapan-tahapan bagaimana kita bisa sampai memahami Al-Quran dan hadis. Sehingga muncullah ilmu nahu, ilmu sorof, untuk memahami bahasa Arab dalam dalam konteks pembahasan gramatikal bahasa Arab. Kemudian ada ilmu fikih, kemudian lahirlah ilmu akidah, kemudian lahirlah ilmu-ilmu yang lainnya, gitu ya, atau fan ilmu yang lainnya. Nah, itu untuk sampai ke situ, dan kita pun bingung gimana caranya ya. Saya harus mulai dari mana dulu ya untuk belajar semuanya ini? Apa saya belajar semuanya dalam satu waktu? Apa saya belajar satu persatu tapi mulainya dari mana ya gitu. Nah, itulah tujuan daripada diadakannya seminar pemetaan ilmu syariat ini gitu. Kemudian setelah kita mengetahui oh ternyata cara belajarnya seperti ini gitu. Kemudian siapa yang akan kita jadikan guru atau siapa yang akan kita jadikan panutan, yang kita jadikan guru daripada yang menyampaikan pelajaran yang akan ya kan yang akan kita terima gitu. Apakah semua orang layak untuk menjadi guru? Apakah dia yang hanya paham bahasa Arab ini layak menjadi guru kita? Oh, tidak bisa. Karena kata ulama kita menyampaikan apa laulal isnadu laqala man syaa masyaa. Kalaulah bukan karena sanad, ya kan, maka perlu memperhatikan sanad keilmuan kita. Kita perlu memperhatikan guru kita ini belajarnya ke siapa gitu. Kata ulama apa? Laulal isnadu laqala man syaa masyaa. Kalaulah bukan karena sanad keilmuan, laqala man syaa masyaa, maka siapapun bisa mengatakan apapun gitu ya. Dia cuma bisa paham bahasa Arab, kemudian dia mengatakan, oh ini makan ini hukumnya wajib. Nah, itu perlu diperhatikan. Nah, insya Allah akan teman-teman atau kita dapatkan semuanya di acara seminar pemetaan ilmu syariat ini. Nah, adapun tadi yang sudah saya sedikit singgung itu hanyalah pembukaan saja, gitu ya. Pemaparan materinya insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Watra Sarajevo atau Al-Ustadz Alif Watra Sarajevo LC Diplom. Kemudian langsung saja atau sebelum penyampaian materi ada yang ingin bertanya atau ada yang mengalami keluhan agar selama penyampaian materi ini semuanya bisa memperhatikan, semuanya bisa beristifadah dengan khidmat. Ada yang mau ditanyakan atau dikeluhkan? Silahkan. Aman, Ustaz Randy. Aman ya? Aman. Baik, kalau gitu kita lanjut saja ke acara selanjutnya. Nanti setelah Ustadz Watra ini memulai acara, memulai penyampaian materinya, dimohon teman-teman untuk mematikan mikrofon ya, supaya semuanya bisa terdengar dengan khidmat, bisa mendengarkan dengan khidmat. Begitu. Baiklah, kita mulai acara seminar pemetaan ilmu syariat ini atau penyampaian materi dari seminar pemetaan ilmu syariat ini oleh Al-Ustadz Alif Watra Sarajevo LC Diplom. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Alhamdulillah Rabbil Alamin. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'dah. Yang sama-sama kami hormati, begitupun saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Al-Ustadz Randy Apriana LC. Beliau ini Masya Allah sekali, sangat berlebihan tadi. Beliau ini teman saya di Mesir. Cuman kebetulan kenapa kok saya yang jadi pemateri? Karena kebetulan saya masih betah aja di Mesir gitu. Jadi Ustadz Randy menyerahkannya ke saya gitu. Aslinya beliau juga sangat mumpuni untuk mengisi seminar semacam ini ya. Alhamdulillah, dan para teman-teman sekalian, ini kedengeran nggak ya? Kok kayak sunyi banget? Kedengeran Ustaz. Aman ya? Jarang ngomong sendiri soalnya. Kalau ada yang mau dikeluhan, silakan ya. Angkat tangan atau gimana. Teman-teman sekalian yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan, entah yang di Indonesia ataupun yang di Mesir, karena tadi Ustadz Randy bilang ada sebagian nomor Mesir, jadi ya beliau menyangka bahwasanya peserta tersebut stay di Mesir gitu ya. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat hari ini. Insya Allah kita akan membahas apa itu ilmu syariat pertama kali, dan bagaimana tahapan-tahapan sehingga kita bisa mencapai suatu level yang kita impikan, yang para thalabatul ilm atau para thalibul ilm impikan gitu. Alhamdulillah, untuk membuka, alhamdulillah Rabbil Alamin, kita diberikan kesehatan pada hari ini ya, sehingga kita masih bisa bertatap muka meskipun hanya lewat layar seperti ini. Semoga kita masih masuk ke dalam kategori penuntut ilmu. Kita masih dalam kategori majelis ilmu meskipun cuman seperti ini gitu ya. Saya teringat perkataan salah satu dosen saya, namanya Dr. Ali Robiah namanya. Dr. Ali Robiah. Itu pengajar saya di mata pelajaran Maharot Lugawiyah. Maharot Lugawiyah itu ya kalau di Indonesia kan pakar bahasa lah gitulah, mendalami bahasa. Beliau bilang bahwasanya kita itu meskipun di zaman sekarang banyak fenomena-fenomena seperti ini, seperti halnya Zoom dan lain-lain, kita bisa menyaksikan ilmu lewat YouTube, kita itu bisa menyaksikan ilmu lewat Google, kita bisa hadir majelis lewat Zoom, itu semua insya Allah dianggap dalam kategori penuntut ilmu gitu. Dan beliau mengatakan bahwasanya orang yang kenapa kok majelis seperti ini dikatakan majelis ilmu gitu ya. Beliau bilang gini, majlisun ya, majlisul ilmi, itu kan kata-kata awalnya, majlisunya di situ itu kan mustaq atau diambil dari kata jalasah. Nah, diambil dari kata jalasah. Yang mana artinya biasanya kita sering dengar jalasah itu artinya duduk gitu ya. Terus juga ada qa'ada. Qa'ada ketika kita cari di kamus artinya juga duduk. Terus kata beliau, apakah ada perbedaan antara jalasa sama qa'ada ini? Kenapa kok majelis ilmu itu, kenapa kok majelis ilmu namanya? Kenapa nggak maq'ad ilmu gitu loh? Kenapa nggak maq'ad ilmu atau maq'id ilmu? Kenapa harus majelis? Ya. Beliau mengatakan di situ asal kata majelis, ya, asal kata jalasa atau qa'ada itu aslinya bukan duduk. Jalasa itu artinya berpindah ya, dari qa'ada dulu ya, qa'ada dulu. Qa'ada itu artinya berpindah dari posisi yang lebih tinggi ke yang lebih rendah ya. Contohnya biasanya kalau misalkan di Mesir tuh, kalau lagi di bis misalkan kita lagi berdiri,
terus ada kursi kosong, itu pasti orang Mesir ketika nyuruh kita duduk ngomongnya u'ud, u'ud, duduk gitu loh. Dalam artian berpindah dari tempat lebih tinggi ke tempat lebih rendah. Berbeda halnya dengan jalasa. Jalasa itu berpindah dari tempat yang lebih rendah ke tempat yang lebih tinggi. Gitu loh. Makanya kenapa kok majelis ilmu dikatakan majelis bukan maq'ad gitu ya. Kenapa kok pakai kata-kata majelis? Karena sejatinya Allah sedang menaikkan derajat seorang hamba tersebut ya, sehingga dia menjadi kategori penuntut ilmu. Yang mana kategori penuntut ilmu itu sangat besar pahalanya. Ya, semoga kita dalam pertemuan kali ini dianggap majelis ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga para malaikat ini turun habis itu mendoakan kita. Ya, dikatakan oleh para ulama kita ketika kita menghadiri majelis ilmu itu malaikat pada turun mendoakan kita. Ya Allah, nih si fulan, si fulan, si fulan hadir untuk majelis ilmu, ampuni dosa-dosa dia, ampuni dosa-dosa dia. Gitu. Kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam seminar pemetaan ilmu syariat ini ada beberapa hal yang sangat penting kita ketahui. Kita bermula dari teman-teman bisa lihat PowerPoint-nya ya, bisa lihat PowerPoint-nya. Nanti minta kerjasamanya Ustadz Randy untuk geser-geserin, gitu ya. Tapi teman-teman nggak perlu terlalu fokus ke PowerPoint-nya, nggak apa-apa. Saya akan insya Allah akan menjelaskan sedikit gamblang apa yang ada di PowerPoint dan saya akan tafsir, saya akan perinci satu demi satu. Ilmu itu kan kenapa kok dikatakan ilmu? Kenapa kok dikatakan ilmu? Untuk pembuka saja. Setidaknya ada namanya ulama Sayyid Shodiq Hasan Khan namanya. Beliau itu wafat 1307 Hijriah. Ingatnya 1307. 1307 Hijriah. Beliau bilang bahwasanya ilmu itu definisinya banyak sekali. Banyak sekali. Pertama, dikatakan bahwasanya ilmu itu artinya adalah pengetahuan secara mutlak. Al-idraku mutlaqan. Pengetahuan secara mutlak itu sudah dikatakan ilmu. Itu menurut beliau, definisi pertama. Definisi kedua, ada yang beliau bilang bahwasanya ilmu itu adalah tasdik mutlaqan. Tasdik itu adalah klaim, ya, mengklaim bahwasanya tasdik itu kan mengumpulkan segala maklumat yang ada di otak, setelah itu dia sampaikan. Itu tasdik mutlaqan. Ya. Itu namanya ilmu. Itu definisi kedua. Definisi ketiga, idrok tilkal masail andalil. Gitu. Definisi ketiga seperti itu. Bahwasanya beliau bilang definisi ilmu ketiga ini adalah mengetahui sesuatu, ya, lalu menyampaikan dan menyampaikannya ini dengan dalil, dengan dalil. Gitu. Lalu definisi yang keempat ada al-malakah. Nah, al-malakah al-hasilah min idraki tilkal masail. Suatu malakah, malakah itu kalau di bahasa Indonesia kan adalah suatu bukan bakat ya, tapi kepandaian, ya, kepandaian untuk mengetahui. Saudara, maaf saudara, ini unmute dulu. Gimana? Ya, udah. Pencet kayaknya. Lanjut saudara. Oh gitu. Silakan. Maaf. Dari mana tadi ya? Waduh, kacau ini. Lanjut aja. Ya. Ya. Dari mana tadi? Malakah. Oke, tamam. Ya. Definisi terakhir yaitu malakah. Ya. Definisi ilmu terakhir itu adalah malakah. Kepandaian seseorang untuk mengetahui sesuatu masalah. Ya, setidaknya
Sayyid Shadiq Hasan Khan ini memberi definisi ilmu itu ada 4 tadi ya. Aslinya ada 6, cuman tidak saya sebutkan semua ya karena kebanyakan. Ya. Intinya seperti itu, ilmu secara umum, gitu ya. Selanjutnya bisa digeser Ustaz Randy PowerPoint-nya. Oke, tamam. Bisa teman-teman lihat di sini bahwasanya alam annal uluma tanqasimu ila aqliyatin ya, katibbi wal hisabi wal handasati wa laysa dzalika min ghardina. Ya. Ketahuilah bahwasanya ilmu itu banyak ya, ilmu itu banyak. Pertama dia itu terbagi dalam kategori ilmu yang bawanya akal gitu ya. Yang fondasinya adalah akal. Seperti apa? Maksudnya akal di sini memerlukan mengerahkan pikiran yang penuh gitu ya, seperti ilmu kedokteran, ilmu hisab, ilmu handasa, engineering. Tapi bukan itu yang kita maksud di sini, gitu ya. Lalu juga ilmu itu dibagi dengan diniyatin, ilmu diniyah, ilmu agama. Inilah yang kita maksud di hari ini. Apa itu? Kalami, seperti ilmu kalam, bukan ilmu berbicara ya, ilmu kalam ya. Ilmu kalam itu adalah ilmu nama lainnya ya ilmu akidah, ilmu tauhid, itu ilmu kalam gitu ya. Terus wal fiqhi ya, wa usulihi dan usul fiqh gitu. Sama ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu batin ila akhirih gitu ya. Setidaknya ilmu itu terbagi menjadi 2 yaitu ilmu yang umum katakanlah ya, ilmu yang umum dan juga ilmu syariat, ilmu syariah yang mana akan kita bahas secara kita kupas secara sedikit tafsil, sedikit rinci pada hari ini. Selanjutnya keluar dari situ bahwasanya setidaknya ilmu itu dibuat oleh Imam At-Taftazani yang wafat 916 Hijriah. Ya. Beliau itu mengatakan bahwasanya setidaknya ilmu itu dibagi 2 lagi. Ya, dibagi 2. Yaitu ilmu yang dibuat oleh para falasifah. Ya. Falasifah itu adalah filsuf Yunani kuno, yang mana mereka itu membuat ilmu itu untuk mengetahui sesuatu, untuk merealisasikan sesuatu, gitu. Dan bagaimana cara perealisasiannya. Itu beliau-beliau para falasifah yang membuat ilmu seperti itu. Dan juga yang kedua, beliau membagi yaitu adalah ilmu yang dibuat oleh para ahli syariat. Ya. Entah itu dari ilmu dari Allah langsung, gitu ya. Syari' biasanya kalau ada kata-kata syari' di kitab-kitab, ya tidak lain kalau nggak Allah, kalau nggak ya Rasulullah, gitu ya. Atau para ulama lah katakan, yang membuat ilmu-ilmu syariat, yang mana bisa mengantarkan kita untuk benar-benar paham lafaz yang terkandung di dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu setidaknya 2 hal yang dibagi oleh Al-Alamah At-Taftazani. Selanjutnya, perlu teman-teman ketahui bahwasanya para ulama itu berbeda-beda dalam memahami ilmu syariat. Sangat berbeda-beda. Gitu. Ada tata cara manhajnya sendiri. Ada manhajnya tersendiri dari berbagai ulama. Gitu ya. Setidaknya di sini saya ingin membagi secara umum dulu. Ya. Bahwasanya ilmu syariat itu sebelum kita masuk ke pemetaannya nanti, setidaknya ilmu syariat itu dibagi dibagi 3 kalau secara umum ya, secara umum dibagi 3 yang mana telah Allah turunkan lewat Rasulullah melalui wahyu, lalu Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat, lalu sahabat turun temurun ke tabi'in, para ulama kita, gitu ya. Setidaknya ada 3, yaitu apa yang pertama, yaitu ilmu terkait ahkamul i'tiqad, gitu ya. Apa itu ahkamul i'tiqad? Ilmu terkait keyakinan. Ya. Ilmu terkait keyakinan. Makanya pada saat itu kenapa kok Quran itu pertama kali turun di Mekah? Nah, itu seringkali
teman-teman yang ada di Mesir atau eh, yang sudah mendalami atau pernah baca buku-buku tafsir gitu ya. Itu jika kita lihat di situ bahwasanya surat-surat Al-Qur'an kenapa kok yang pertama kali diturunkan di Mekah itu terkait hukum-hukum keyakinan ya, terkait hukum-hukum akidah, yaitu tujuannya untuk menguatkan hati para orang Islam yang baru-baru masuk Islam pada saat itu gitu ya. Itu pembagian yang pertama, yaitu ahkamul i'tiqad, yang mana selaras dengan Al-Quran yang pertama kali diturunkan, yaitu di Mekah. Itu kebanyakan ayat-ayat tentang akidah, ayat-ayat tentang i'tiqad, tentang keyakinan. Gitu. Yang kedua, ada namanya ahkamul amal az-zahir. Ahkamul amal az-zahir. Ilmu-ilmu terkait syariat, ilmu-ilmu terkait kehidupan kita sehari-hari. Apa yang harus kita lakukan nih? Kita ini orang Islam, ya kan? Kita ini orang Islam. Yang mana Islam itu mempunyai aturan agar kita itu bisa usul sampai derajat yang orang Islam hakiki inginkan. Itu apa ya? Masuk surga gitu loh. Nah, untuk masuk surganya Allah itu kan ada tata caranya, ada jalannya. Kita harus ngapain? Harus sholat, harus ya itu rukun. Makanya ada rukun Islam, ada rukun iman, gitu ya. Rukun Islam, nah itu semuanya dijelaskan di pembagian yang kedua ini, yaitu ahkamul amal az-zahir, ilmu-ilmu fikih dan lain-lain, gitu. Ilmu-ilmu fikih dan lain-lain. Yang ketiga, yaitu ada yang namanya ahkamul amal al-batin. Setelah ilmunya, ada masalah? Aman ya? Setelah ilmunya, setelah imannya kuat gitu ya, baru setelah itu dia itu mendalami syariat yang mana bisa menjunjung dia, yang bisa membawa dia bagaimana tata cara kehidupan seorang Islam sehari-hari. Baru nanti terakhir ada yang namanya ilmu tasawuf. Setelah kita tahu ilmu syariat dan lain-lain, kalau tidak kita bersihkan hati kita menggunakan ilmu tasawuf gitu ya, ilmu akhlak dan lain-lain, hancurlah kita, gitu ya, hancurlah kita. Maka dari itu setidaknya 3 komponen ilmu ini itu harus kita kuasai ya, oleh para thalabatul ilm. Makanya tidak tidak jarang para ulama kita seperti Maulana Syekh Salim Abu Asi itu mengatakan seorang Azhari ya, Azhari itu bukan sekedar LC gitu ya, bukan sekedar MA, bahkan bukan sekedar doktor yang keluar dari Al-Azhar, tapi Al-Azhari hakiki itu ya mereka yang sudah menguasai berbagai jenis ilmu-ilmu syariat. Itu entah itu dari ilmu alat gitu ya, ilmu etikot, ilmu alat, ilmu etikot, terus ilmu zahir, ilmu amal zahir dan ilmu tasawuf. Itu baru dikatakan Azhari. Gitu ya. Bukan sekedar LC kayak saya gini enggak. Gitu. Lanjut. Nah, 3 kategori ilmu ini, gitu ya. 3 kategori ilmu ini itu aslinya jika kita sadari bahwasanya ini sudah tertera di dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana biasa sering kita dengar hadis itu namanya hadis Jibril. Hadis Jibril. Itu teman-teman kalau misalkan lagi menghafalkan hadis Arba'in Nawawi, di hadis kedua itu ada tuh. Ya, diriwayatkan dari Sahih Muslim. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika pada saat itu para sahabat sedang duduk bersama Nabi, ya, tiba-tiba ada seseorang datang, idzala alaina rajulun syadidu bayadi thiyab, bajunya putih sekali, syadidu sawadi syar, rambutnya hitam sekali, ya. La yura alaihi asaru safar, tapi nggak tahu kok kayak nggak ada jejak jalannya, tiba-tiba ada orang itu. Oke. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Dan dari kami nggak ada satupun yang tahu nih orang siapa gitu. Perasaan nggak ada sahabat bentuknya kayak gini gitu. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis itu duduk dekat Nabi, ya, di depan Nabi seperti itu. Fasnada rukbataihi ila rukbataihi, ya. Beliau duduk seperti ini di depan Nabi gitu ya. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Habis itu meletakkan tangannya di atas kedua pahanya.
Ya, waqala ya Muhammad. Habis itu tiba-tiba manggil ya Muhammad gitu. Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Coba jelasin saya apa itu Islam. Tiba-tiba begitu. Faqala lahu, lalu dikatakan oleh Rasulullah, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya, Islam itu syahadat kepada Allah dan Rasulullah. Wa tuqimus sholata wa tu'ti zakata, dan kamu harus menunaikan salat, membayar zakat, wa tasumu Ramadan, ya, wa tahujjul baita in istata'ta ilaihi sabila. Dan sampai akhir, intinya rukun Islam itu ada 5 gitu ya. Habis itu tiba-tiba dia bilang qala sadaqta. Iya, kamu benar. Ini orang, ya, dikatakan di situ fa'ajabna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Ini apaan sih, orang nanya, ya, habis itu dijawab sama Nabi, habis itu dia ngebenerin gitu. Iya, kamu bener. Kayak seakan-akan ngetes gitu loh. Setelah itu qala akhbirni anil iman. Dia nanya, ya Muhammad, coba sekarang apa itu iman? Katanya. Dikatakanlah oleh Nabi Muhammad, qala antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, ya. Wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi gitu ya. Disebutkan sama Nabi Muhammad SAW apa itu rukun iman. Lalu dia bilang, apalagi? Sadaqta. Ya, kamu benar. Makin kesel tuh para sahabat. Ya. Habis itu dia bilang lagi, qala fa akhbirni anil ihsan. Coba jelasin saya apa itu ihsan. Ya. Habis itu kata Rasulullah SAW, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Ya. Kamu, apa itu ihsan? Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan Allah itu melihatmu. Ya. Fa in lam takun tarahu. Tapi kalau kamu nggak melihat Allah, fa innahu yarah. Ya. Sorry. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Ya. Beribadahlah kalian, ya. Beribadahlah kamu seakan-akan kamu melihat Allah. Fa'in lam takun tarahu, tapi kalau kamu meskipun nanti kamu nggak lihat, gitu ya. Fa'in nahu yarok, tapi Allah lihat, gitu loh. Tapi Allah lihat kamu, itu ihsan. Nah, habis itu masih lumayan panjang hadis ini, ya. Qala fa'akhbirni anis sa'ah, terus ila akhirih, ya. Bahwasanya di sini kesimpulannya pada saat itu malaikat Jibril sedang datang, ya. Malaikat Jibril sedang datang, habis itu ingin mengajarkan apa itu agama yang sejatinya. Itulah 3 tadi. Yang pertama Islam, iman, sama ihsan. Yang mana ketika kita cocok logikan gitu ya, itu seperti halnya 3 kategori ilmu tadi. Ilmu i'tiqad yaitu iman, ya. Ilmu al-amal az-zahir itu Islam, sama ilmu batin atau ilmu tasawuf atau ihsan. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Maka 3 kategori ilmu yang ini, gitu, 3 kategori ilmu ini, ilmu i'tiqad, ya, ilmu i'tiqad, ingat-ingat teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau nyatet, ahlan sekali, ilmu i'tiqad, ilmu amal az-zahir, sama ilmu al-batin, gitu ya. 3 ilmu ini itu dinamakan dengan ilmu maqasid. Ilmu maqasid. Maqasid itu jamak dari maksud, ya, jamak dari maksud. Nama lain dari ilmu maqasid adalah ilmu ghayat, ilmu tujuan. Ilmu tujuan. Nah, sekarang untuk mencapai tujuan ini, 3 ilmu ini, ilmu ghayat atau ilmu maqasid ini, kita nggak bisa langsung hadir di majelis ilmu yang mana para guru-guru itu atau para masyayikh mengajarkan 3 ilmu ini, katakan, atau baca buku akidah, baca bukunya Ibnu Sina misalkan, atau baca kitab Al-Umnya Imam Syafi'i misalkan, atau tiba-tiba baca Ihya Ulumuddinnya Imam Ghazali misalkan. Nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa kayak gitu. Kita perlu tangga-tangga keilmuan yang mana bisa mengantarkan kita untuk paham ilmu-ilmu tadi. Apa namanya? Ilmu alat. Ya, ilmu alat. Atau nama lainnya adalah ilmu wasail. Ilmu wasilah. Wasail itu kan jamak dari wasilah. Tangga. Perantara. Kita biar bisa paham apa itu lafaz-lafaz Quran yang secara detail. Karena Quran itu sifatnya ijaz. Ada di dalam ilmu ma'ani, itu namanya al-ijaz. Ijaz itu adalah maqalla lafzuhu wa kathura ma'nahu. Quran itu salah satu sifatnya seperti itu. Dia itu lafaznya sedikit,
cuman 30 juz gitu loh. Meskipun saya belum hafal ya. Cuman segini gitu loh. Tapi isinya, maknanya itu bisa, Masya Allah sekali. Ya. Isinya, maknanya itu bisa mencakup kehidupan dari awal awal alam semesta ini dibentuk sampai nggak ada lagi. Gitu loh. Cuman segini doang. Gitu lah. Salah satu sifat dari Quran. Dan nggak mungkin kita bisa memahami itu dengan secara instan gitu ya. Seinstan-instannya mie instan aja, kita harus rebus dulu gitu. Nggak enak kalau dikerenyes doang gitu ya. Kita lanjut. Ya, setidaknya tiga ilmu tadi kita perlu namanya ilmu wasail, wasail atau ilmu alat, gitu ya. Kita lanjut, bisa dilanjut Ustaz Randy halamannya. Nah, di sini dikatakan daris fi fannin minal ulumi ta'tariduhu jahalatani wa abathani. Apa itu? Jahalata mahdhatin ya, wa jahalata urfiyatin ya. Yaitu ada abas mahat sama abas urfi. Di sini dikatakan bahwasanya ya udah intinya kita ketika pengen mencapai untuk memahami ilmu yang tiga kategori tadi gitu ya. Sebagaimana yang dikatakan di dalam hadis Jibril tadi, biar iman atau Islam kita sempurna, ya kita mau nggak mau menguasai tiga ilmu tadi gitu. Bagaimana caranya? Ya belajar gitu loh. Daris fi fannin minal ulum, sehingga kita bisa menghilangkan ya tak tariduhu ya, menghilangkan jahalatan wa abasan, dan sehingga kita bisa menghilangkan dua kebodohan dan dua kesia-siaan. Jahalah mahdoh, abas mahdoh, abas mahat, sama jahalah urfiyah, sama abas urfi gitu ya. Kebodohan yang hakiki, mahdoh tuh yang hakiki, yang murni gitu ya. Atau kebodohan urfi itu maksudnya ya sekedar kita tidak tahu apa itu, misalkan ketika ditanya Allah itu ada di mana, kenapa kok Allah nggak perlu tempat, habis itu kita nggak tahu. Nah itu jahala urfi. Harusnya kan kita seorang penuntut ilmu atau seorang akademisi tahu gitu loh, ketika kita sedang berdiskusi misalkan dengan teman-teman kita, atau eh, katakanlah nanti untuk berhati-hati ketika kita ditanya oleh eh, orang yang non muslim misalkan, terus kita nggak bisa jawab Allah itu ternyata ada, habis itu ternyata Rasulullah SAW itu ada loh di dunia ini, pernah ada yang namanya Nabi Muhammad SAW, habis itu mereka nggak percaya, gimana cara kita untuk meyakininya, terus kita nggak tahu, kan repot gitu ya. Jadi mau nggak mau kita harus belajar ya. Nah, untuk mempelajari ilmu-ilmu i'tiqad, ilmu amal az-zahir, sama ilmu tasawuf tadi, itu tadi perlu yang namanya ilmu wasail atau ilmu alat gitu. Bisa langsung dilanjut Ustaz Randy. Oke, sebelum ke situ ya, sebelum ke situ bahwasanya ilmu wasail ya, atau ilmu alat, ilmu wasilah atau ilmu alat sebagaimana yang kita ketahui, kan biasanya kalau di barangkali teman-teman di sini ada yang lulusan pondok salaf. Kebetulan saya belum pernah mondok di pondok salaf, cuman alhamdulillah ketika di Mesir kenal dengan berbagai macam ragam anak-anak salaf seperti apa. Itu apa sih yang dimaksud dengan ilmu alat gitu. Katanya mereka itu sangat memperdalami ilmu alat. Berbeda dengan halnya kita yang di pondok modern itu jarang sekali mendengar yang namanya ilmu alat. Meskipun kita pelajarin, tapi kita nggak perdalam gitu. Yang sering kita dengar bahwasanya ilmu alat itu cuma nahwu, sorof gitu doang kan. Nahwu, sorof, balaghah gitu ya. Mantik, bahkan kalau di Indonesia mantik hanya di beberapa tempat aja yang diajarkan. Misal kayak di Jawa Barat tuh pasti ada mantiknya tuh. Di pondok-pondok salaf di Jawa Barat. Terus di Aceh itu ada mantik tuh. Ini yang sedikit saya ketahui aja gitu ya. Kalau di pondok saya dulu nggak ada mantik. Nah, setidaknya ilmu ilmu alat itu nggak itu aja, nggak itu aja.
banyak sekali ilmu alat yang mengantarkan kita agar kita bisa benar-benar memahami apa itu lafaz-lafaz atau makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran. Setidaknya ada 4 tahapan. Ada 4 tahapan. Yaitu yang pertama ada ilmu mantik. Ilmu mantik yaitu salah satu ilmu alat yang berkaitan dengan logika. Bahasa lainnya ilmu logika. Ya. Ilmu logika yang mana bisa mengantarkan kepada kita nanti di kitab-kitab. Karena di kitab-kitab selanjutnya, di tahapan atau level-level selanjutnya, itu kita akan sering menemukan mustalahat atau lafaz-lafaz yang mana kita nggak bakal paham atau kita nggak bisa sekedar nyari artinya di kamus, nggak bisa. Kita harus benar-benar paham apa itu misalkan kalau dimantik lafaz al-kul atau lafaz al-kulli atau lafaz al-juz atau al-juz'iyah misalkan. Seperti itu. Itu yang pertama, ilmu mantik. Kedua ada ilmu adabul bahas. Ini masih dalam kategori yang pertama, ya. Yaitu untuk menguatkan logika kita, itu setidaknya ada 2, ada ilmu mantik sama ilmu adabul bahas. Adabul bahas tujuannya adalah untuk tata cara berdebat, ya. Namanya adabul bahas wal munadharah, yaitu tata cara berdebat atau tata cara mendebat para ulama. Tata cara ulama debat pada zaman dahulu itu seperti apa sih? Kayak misalkan ketika kita baca buku ada namanya Nihayatus Sul. Nihayatus Sul itu syarah dari Minhajul Usul ila Ilmil Usul. Itu di situ banyak sekali mustalahat-mustalahat terkait ilmu adabul bahas wal munadharah. Yang mana kita nggak bisa, misalkan al-mu'arodoh, tiba-tiba ada al-mu'arodoh. Terus kita cari misalkan di kamus al-mu'arodoh ini artinya maknanya pertentangan misalkan. Terus kita lihat memahaminya di situ, wah ini ada pertentangan di sini nih. Nggak bisa kita mengartikan secara letterlek gitu aja. Kita harus mendalami ilmu adabul bahas dulu. Gitu. Kedua, itu tadi pembagian pertama ya. Ada ilmu mantik sama ilmu adabul bahas. Terus yang kedua, untuk mendalami ilmu bahasa, gitu ya. Ini masih dalam kategori ilmu-ilmu wasail, ya. Untuk mendalami ilmu bahasa itu ada yang namanya ilmu anil lugawiyat al-arabiyah, anul lugaw al-arabiyah, atau bahasanya ulumul lughah, ya. Bahasanya ulumul lughah. Di antaranya apa? Nahwu yang sering kita dengar ya. Nahwu, sorof, balaghah. Tidaknya itu. Ada 4. Terus yang ketiga, kategori yang ketiga itu ada untuk mendobitkan atau mendobitkan, bahasa Indonesianya apa enaknya ya? Mendobitkan kesahihan dalil yang kita dapat. Dalil dari nas-nas hadis yang kita dapat. Ini kategori yang ketiga. Yaitu apa? Ulumul hadis. Ilmu ulumul hadis. Yaitu ilmu, jadi ulumul hadis itu ada 2. Ada yang diroyah, ada yang riwayah. Kalau riwayah itu biasanya matan hadisnya itu. Jadi para rawi hadis kan, kenapa kok dikatakan rawi hadis? Karena beliaulah yang meriwayatkan hadis, yang meriwayatkan matan hadis yang pernah disampaikan oleh Nabi atau yang pernah diucapkan oleh Nabi. Adapun diroyah, ya, diroyah itu ilmu dari segi metodenya, teorinya, bagaimana tata cara yang benar ketika misalkan ada hadis A, terus hadis ini ada yang bilang ini sahih, ada yang bilang ini hasan, ada yang bilang ini dhaif misalkan. Terus gimana? Apa yang harus kita lakukan? Tata caranya ada di situ. Terus ada pertentangan nanti apakah hadis dhaif itu boleh diamalkan atau tidak dan lain-lain. Gitu ya. Terus yang keempat ada untuk memahami nas-nas Al-Qur'an. Seperti apa? Ilmu usul fiqh sama ilmu ulumul Quran. Gitu ya. Usul fiqh sama ilmu ulumul Quran. Setidaknya itu ada 4. Sebelum lanjut, ya, di sini dikatakan muqaddimatul ilm. Ya. Muqaddimatul ilm. Al-haddu wal mawdu'u wal ghayah menurut Taftazani. Kedua, muqaddimatul ilm itu al-mabadi al-asyrah.
Muqaddimatul ilm, apa yang dimaksud dengan muqaddimatul ilm? Ya. Setidaknya menurut Al-Imam At-Taftazani, kita lihat yang pertama di situ di dalam kitabnya Al-Mutawwal, ya, bahwasanya muqaddimatul ilm itu terbagi menjadi tiga aja. Ya. Muqaddimah ilm itu maksudnya pembuka daripada ilmu. Ya. Misalkan ilmu fikih, dia itu pengertiannya apa sih? Al-haddu, gitu ya. Habis itu maudhu' ilmu fikih itu apa sih? Nah, al-maudhu'. Habis itu al-ghayah, tujuan dari ilmu fikih itu apa sih? Nah, itu yang dimaksud. Menurut Imam Tafrazani, muqaddimatul ilm itu cuma tiga. Al-haddu, wal-maudhu', wal-ghayah. Sedangkan muqaddimatul ilm menurut Imam As-Sabban, ya, menurut Imam As-Sabban di dalam syarah Sulamnya, ya, itu ada 10. Makanya dinamakan Al-Mabadi Al-Ashrah. Istilahnya itu Saudara Indi. Nah, itu. Yang 10 itu. Al-haddu wal maudu'u wal fadlu wal ismu, hukmu syari'i, ya, ada hukmu syari, ada asamroh, al-wadi, al-masail, ada an-nisbah, ada al-istimdad. Totalnya ada 10. Nah, menurut Imam As-Sabban. Ya, ada misalkan di dalam ilmu fikih, al-haddu itu pengertian. Pengertian ilmu fikih itu apa sih? Terus maudhu' ilmu fikih itu apa sih? Terus al-fadlu, keutamaan ilmu fikih itu apa? Gitu. Habis itu al-ismu, isi namanya ya ilmu fikih gitu ya. Habis itu hukum syariat, ya. Hukum, apa hukumnya gitu loh. Apa hukum mempelajari ilmu ini gitu. Terus samroh, ya. Buah dari ilmu fikih itu apa sih? Terus wadi' ilmu fikih itu siapa? Yang menetapkan ilmu fikih itu siapa? Terus masail. Masail tuh maksudnya ada permasalahan apa di dalam ilmu fikih. Terus nisbatnya, ya, nisbatnya sama istimdadnya, gitu. Kurang lebih seperti itu. Bisa dilanjut Ustaz Randy. Itu secara umum aja. Lanjut. Lanjut Ustaz Randy. Oke, teman-teman nggak perlu terlalu fokus ke PPT, ya, ke PowerPoint. Ini saya ingin menjelaskan yang di luar itu dulu secara sedikit gamblang. Kenapa kok kita dari tadi membahas apa itu ilmu al-maqasid, yang mana mencakup tiga tadi, ilmu al-aqaid, ya, sorry, ilmu i'tiqad, ilmu amal al-zahir, habis itu ilmu batin atau tasawuf. Yang mana tiga ilmu tadi itu nggak bakal bisa kita pahami, nggak bakal kita bisa pelajari kecuali kita sudah mempelajari ilmu-ilmu perantara atau yang namanya ilmu wasail atau ilmu alat untuk memahami tiga ilmu tadi. Baru nanti ketika kita sudah mempelajari ilmu alat, gitu ya, kita sudah mempelajari 12 fan ilmu tadi, nahu, sorof, balagoh, mantik, adabul bahas, terus ulumul hadis, terus apa lagi tadi, ulumul Quran, terus usul fikih dan lain-lain. Fikih nggak masuk, ya, usul fikih, habis itu ulumul Quran, gitu ya. Setelah mempelajari semua fan ilmu itu, baru bisa kita memasuki jenjang tiga ilmu maqasid tadi, gitu ya. Ketika sudah mendalami tiga ilmu tadi dan sudah menjadi malakah yang sebagaimana salah satu definisi ilmu tadi, yaitu sudah menjadi kepandaian dalam dirinya sendiri untuk memahami ilmu, eh, segala jenis ilmu syariat tadi, baru dia bisa dikatakan yang namanya alim, gitu ya. Baru bisa kita sebut alim. Ya. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Yusi, beliau wafat tahun 1102 Hijriyah. Al-alim itu mustaq dari kata ilm, ya, mustaq dari kata ilm. Ya. Artinya al-alim ya muttasifun bil ilmi. Al-alim itu kan sigotnya kalau dalam ilmu nahwu, ya, atau ilmu sorof,
itu sigotnya isim fa'il. Ya, ini ilmu sorof berarti ya. Sigotnya isim fa'il, yang mana isim fa'il itu artinya eh, misalkan ad-doribu dari kata doroba. Doroba kan artinya memukul. Ad-doribu artinya yang memukul, gitu ya. Atau yang disifati memukul, gitu ya. Berarti kalau ilm, ya, terus dikatakan al-alim, berarti dia muttasifun bil ilmi. Dirinya disifati dengan ilmu, gitu loh. Jadi ada di dalam dirinya itu ada definisi keilmuan di dalam dirinya. Itu dikatakan oleh Al-Allamah Al-Yusi. Itu di dalam kitab beliau yang namanya Al-Qanun. Terus dikatakan oleh Al-Allamah Asy-Syinkiti. Beliau wafat 1363. Di dalam kitab beliau Fathul Mun'im, ya, namanya Fathul Mu'im. Mun'im, sorry. Fathul Mun'im syarah daripada Zadul Muslim. Itu beliau bilang bahwasanya al-alim, ya, itu dikatakan man uttusifa bil ilm, yang dikatakan punya sifat-sifat keilmuan gitu loh, di dalam dirinya, yang mana di dalam dirinya sudah memiliki malakah yang rosikhah, malakah yang benar-benar malakah, sehingga dia bisa mengeluarkan ilmu itu dengan menterterakan dalil-dalilnya gitu loh. Kurang lebih seperti itu definisi daripada alim. Nah, ada syarat-syarat menjadi orang alim. Jadi syarat jadi orang alim ini nggak sembarangan gitu. Alim itu kan sering kita salah kaprah kalau di Indonesia tuh, wah ini cowok alim banget, itu kayak sering sholat gitu, sering wah pulang Jumatan ganteng banget misalkan gitu kan, alim banget, itu salah itu ya. Alim yang mereka kira tuh soleh gitu loh, soleh atau abid kita katakan. Kalau di dalam ilmu bahasa Arab gitu ya, alim itu ya maksudnya orang yang mutasifun bil ilmi, orang yang pintar gitu loh, cendikiawan, akademisi, intinya gitu. Itu alim. Adapun kalau misalkan wah pulang Jumatan ganteng banget misalkan, cogan-cogan apa POV cogan pulang Jumatan misalkan. Alim banget, soleh itu yang dimaksud, gitu ya. Nah, syarat menjadi alim itu ada 4 setidaknya. Dikatakan oleh Imam Asy-Syatibi di dalam kitabnya Al-Muwafaqat, beliau mengatakan syarat menjadi orang alim itu ada 4. Yang pertama, dia itu seyoknya tahu asal-asal ilmu, ya. Usul-usul ilmu atau usuluddin, ya. Misalkan uh, ilmu fikih, dia paham ilmu fikih, dia tahu asalnya ini dari mana, gitu loh. Dia itu tahu sumbernya dari mana. Ya. Habis itu syarat kedua, dia harus mampu untuk mentakbirkan atau mengibaratkan gitu ya, atau menyampaikannya dengan bahasa yang mudah apa yang dia maksud. Karena banyak sekali orang yang alim atau orang yang pintar lah katakan, ilmunya banyak di kepala, tapi susah untuk menyampaikan kepada seseorang, susah untuk menyederhanakan bahasanya kepada orang-orang awam gitu ya. Jadi orang-orang yang benar-benar alim itu ya benar, ketika bahasanya itu udah terlihat sangat mudah di kuping orang awam, sehingga orang awam itu sangat bersahabat sekali dengan kata-katanya. Kayak Gus Baha. Siapa yang nggak tahu Gus Baha sekarang kan? Gus Baha yang mana semua kalangan bisa masuk kepada beliau gitu loh. Karena saking beliau pintar untuk membahasakan atau menyederhanakan ibarah-ibarah yang keluar dari ilmunya atau keluar dari otaknya gitu ya. Terus syarat ketiga adalah arifan bima yalzamu anhu, ya. Harus tahu apa yang dia sampaikan gitu loh. Terus yang keempat, qaiman ala daf'i syubah. Yang keempat syarat seorang alim yaitu bisa uh, mendafa atau menahan atau mengkonter syubhat-syubhat yang disampaikan atau dipaparkan kepadanya. Misal kayak gini. Misalkan si Fulan ditanya, coba jelasin ke saya kalau misalkan Allah itu benar-benar cuma satu misalkan. Emang nggak mungkin ada Tuhan dua? Kan enak kalau Tuhan dua. Nanti dia saling bekerja sama buat membangun
alam semesta ini. Misalkan dikasih syubhat seperti itu. Kira-kira dia bisa jawab apa enggak? Kalau dia bisa jawab, orang alim berarti. Gitu. Gitu maksudnya. Kurang lebih seperti itu. Bisa dilanjut lagi Ustaz Reni halamannya. Mohon maaf Ustaz Reni, ini saya dikasih waktu sampai sampai hari apa ini? Sampai berapa jam? Sampai jam 2:30 Ustadz Watra. Itu sudah saya kirim di WhatsApp ya Ustadz Watra ya. Oh, masih jam setengah tiga. Iya. Berarti jam berapa itu kalau di sini? Setengah sebelas ya? Oh iya, 15 menit lagi lah kira-kira 15 menit. Oke, oke. Sip. Ustadz Watra, itu suaranya. Ya, Oke. Bisa dilanjut Ustaz Randy? silakan dilanjut Ustadz Watra. PowerPoint-nya. Ya, teman-teman bisa sambil melihat itu, ya, apa yang tertera di dalam PowerPoint, dan bisa sambil mendengarkan. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan hukum-hukum mempelajari ilmu, yaitu eh, hukumnya setidaknya ada 5, ya, enggak yang fardu ain aja atau yang fardu kifayah aja, enggak, gitu loh. Ada beberapa hukum yang mana itu nanti akan kembali dalam keadaan kita seperti apa. Yang pertama, hukum mempelajari suatu ilmu itu ya fardu, gitu ya. Fardu. Fardu di sini ada 2 pastinya, ada fardu ain sama fardu kifayah. Kalau fardu ain apa? Seperti ilmu akidah, ya. Setidaknya seorang hamba, seorang awam itu dia wajib, ini fardu ain loh. Kalau misalkan nggak belajar berarti dia berdosa loh, gitu ya. Wajib sekali untuk memahami yang namanya ilmu akidah. Apakah harus secara terperinci? Enggak harus, gitu ya. Setidaknya dia mengetahui bahwasanya Allah itu ya Tuhannya, gitu ya. Rasulullah SAW itu ya utusannya, lalu tahu sifat-sifat Allah, ya. Lalu ya itu intinya itu ma'rifatullah. Tapi adapun ma'rifatullah di dalam ilmu aqaid itu sangat tafsil sekali ya, sangat rinci sekali, enggak karena jarang sekali orang awam yang bisa merinci ilmu tersebut, gitu ya. Terus kedua, fardu kifayah, ya, fardu kifayah. Ketiga, tadi masih dalam kategori yang pertama yaitu fardu ya. Berarti ini masuk ke yang kedua, yaitu hukum mempelajarinya mandu, ya, sunnah, seperti ilmu raqaik. Ilmu raqaik itu ilmu wa'az, ilmu nasihat gitu loh, motivasi itu mustahab itu mandu. Terus yang ketiga, hukum mempelajari ilmu itu adalah mubah, boleh, seperti ilmu hisab, gitu ya, ilmu astronomi itu boleh kita mempelajarinya, hukumnya boleh. Terus ada ilmu bisa makruh kita mempelajarinya, seperti ilmu syair-syair yang tujuannya untuk hal-hal yang buruk, gitu ya, ilmu asy'aril maulidin, ya. Tapi kalau di sini dikatakan asy'ar maulidin itu di situ syair-syair seperti syairnya Mutanabbi, gitu ya, seperti Abi Nawas, gitu. Itu makruh. Ini qila ya, dikatakan ya, ada yang mengatakan seperti itu. Tapi yang la'alla shawab, yang saya husnuzonkan di sini itu adalah ilmu syair yang mana itu tujuannya yang tidak baik gitu. Karena kalau misalkan sekedar ilmu syair saja, wah itu sangat bagus sekali untuk dipelajari. Kelima, kadangkala ilmu itu bisa menjadi haram hukumnya, gitu ya. Yaitu apa ilmu yang kita pelajari haram? Yaitu adalah mempelajari ilmu akidah yang batil. Ilmu akidah yang batil. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya ilmu akidah itu kan definisinya kita benar-benar mempercayai akidah, ini ya, salah satu definisi ilmu akidah, yaitu kita benar-benar mempercayai 100% apa yang kita yakinin, gitu ya. Misalkan akidah yang dianut oleh Al-Azhar, ya, itu adalah akidah Asy'ari, Imam Asy'ari sama Imam Maturidi, gitu ya. Maka seorang yang menganut akidah ini
itu benar-benar wajib 100% meyakini akidahnya benar. Ini soal akidah. Dia wajib meyakini akidahnya benar. Dan wajib meyakini akidah selain ini salah. Gitu loh. Ini perkara akidah. Berbeda dengan perkara fikih misalkan. Kita nggak boleh merasa lebih benar. Kita sebagai pengikut madhab Syafi'i, kita nggak boleh merasa lebih benar atau paling benar dari madhab-madhab yang lain. Madhab Hambali, atau yang lain-lainnya. Tapi kalau soal akidah, gitu ya, itu kita udah mau nggak mau harus yakin gitu loh. Misalkan kita yakin, wah Wahabi akidah yang benar juga nih, wah berarti kita nggak idrok jazim dan yakin di situ, nggak yakin kita. Dikatakan bahwasanya yakin itu ya harus 100% gitu. Kalau nggak 100% namanya bukan yakin. Oke, di situ lihat Khariitatul Ulum di situ. Ada al-insaniyah, asy-syariah, terus mawaro at-tabi'ah, sama at-tabi'ah gitu ya. Al-insaniyah. Habis itu bisa dilihat di situ ada asyariah, ya. Ilmu syariat. Itu yang pengen kita bahas pada hari ini gitu ya. Ada nazari, ada waqi'i, ada robit ya. Secara nazari, yang maksudnya secara nazari itu yang harus benar-benar kita pelajari ya gitu ya. Yang harus benar-benar kita dengar, ya, pernah dengar atau mempelajari benar-benar dari seorang guru atau seorang syekh. Itu ada ilmu alat, ilmu maksud, sama binaul insan. Ilmu alat di situ terbagi menjadi 3. Ada al-fahmu wal ifham seperti nahwu, sorof, balaghah, istiqaq. Nah, mungkin teman-teman baru pertama kali atau ada yang pernah dengar juga, dan ada yang beberapa yang baru dengar nama ilmu istiqaq. Di sini ada para masyayikh yang mengkaji ilmu istiqaq, ada. Istiqaq itu maksudnya mempelajari asal kata ini dari mana, asal kata ini dari mana, kok bisa ada kata-kata ini gitu loh. Terus ada namanya ilmu wadha. Ya, ilmu wadha itu ilmu untuk mengetahui ini kok penetapan ilmu ini bagaimana caranya gitu loh. Bagaimana sejarahnya. Sama ilmu al-adab al-arabi, ilmu adab itu ya ilmu sastra, sastra Arab. Terus ada at-tawthiq. Ya, at-tawthiq di situ mencakup ilmu sirah, ya, ilmu tarikh, sejarah-sejarah lah intinya, atau ilmu hadis. Terus ada tahlil, yaitu ilmu kalam, atau bisa kita sebut dengan filsafat, atau uh, ilmu tauhid, ilmu akidah, usul fikih, itu masuk ke tahlil, yang benar-benar harus kita perinci, atau yang harus benar-benar mengerahkan segala pikiran kita untuk memahaminya. Al-mantik sama ilmu mantik. Baru nanti bisa ke ilmu maksud gitu ya, ilmu makosid. Itu apa? Tafsir. Ya, ilmu tafsir itu tafsir Al-Qur'an itu udah ilmu kasta paling tinggi gitu loh. Jadi nggak bisa kita, katakanlah kita orang awam gitu. Terus kita nggak mau belajar nahu, nggak mau belajar sorof, sok-sokan langsung belajar tafsir misalkan. Habis itu memahami misalkan Ar-Rahmanu alal arsyistawa, bahwasanya Allah itu bersemayam di atas arsy, nah itu repot. Terus ya Allah fauqa aidihim, Allah punya tangan, itu repot gitu loh. Karena dia nggak tahu, dia nggak belajar balagoh. Bahwasanya di situ majaz, ya, ada majaz di situ. Terus ilmu hadis juga itu termasuk ilmu maksud gitu, atau ilmu maqasid. Adapun yang binaul insan, untuk membentuk seorang manusia yang benar-benar utuh dirinya akan agama Islam, ya, setelah mempelajari ilmu alat, ilmu maqasidnya udah hatam lah intinya, baru untuk agar dia itu tidak sampai derajat yang sombong gitu ya, tidak angkuh, dia merasa dirinya paling alim, alamah, nah, dia harus diisi dengan tasawuf seperti itu. Habis itu ada al-waqi', ada ar-robit. Ya, tapi kita nggak bahas dari segi waqi' atau robitnya. Yang kita bahas di sini adalah ilmunya, ilmu nazari, yang mana itu bisa mengantarkan kita kepada hakikat seorang thalabatul ilm, atau hakikat seorang muslim yang hakiki. Gitu. Bisa dilanjut Ustaz ini.
Bisa lanjut Ustaz Randy? Lanjut lagi. Ya, bisa dilihat di situ jika perlu diketahui bahwasanya setelah kita mempelajari secara umum tadi, ya, setidaknya tahapan untuk seorang talabatul ilm itu ada 3 level, ya, ada 3 level, yaitu level mubtadi, level mutawasid, sama level muntahi. Ya. Jadi kita nggak bisa langsung misalkan ini kita katakanlah orang awam nih, ini kita baru lahir, habis itu orang awam banget lah terhadap ilmu syariat. Habis itu kita pengen langsung belajar eh asyifanya punya Ibnu Sina misalkan untuk benar-benar mempelajari filsafat itu bagaimana gitu. Oh nggak bisa. Maka jelas sekali Rasulullah SAW itu pernah bilang khairul quruni qarni, ya, sebaik-baiknya masa tuh ya pada masa zamanku ini. Maksudnya di situ ya salah satunya makin berkembangnya zaman, makin ke sini orang-orang tuh kapasitas keilmuannya itu makin turun gitu. Sehingga kita, ya, orang-orang bodoh seperti kita ini, kita nggak bisa memahami kitab-kitab para ulama zaman dahulu, ya, yang sangat singkat, padat, dan jelas itu kitabnya. Habis itu kita pahami dengan detail itu nggak bisa kita. Kita perlu sekali buku-buku yang mengantarkan atau ilmu-ilmu yang mengantarkan kepada buku-buku beliau. Gitu loh. Makanya ada tahapan belajarnya. Dikatakan al-mubtadi. Jika orang baru belajar ya namanya mubtadi. Misalkan kalau dalam ilmu nahwu, mubtadinya misalkan jurumiyah misalkan. Syarahnya kan banyak tuh. Nah, syarah Tuhfa Saniyah, syarah Al-Kafrawi, syarah Syekh Khalid Al-Azhari misalkan. Nah, itu kita baru masih menjejaki level mubtadi itu. Baru nanti naik lagi misalkan ke level mutawasid. Level mutawasid itu ini tergantung ya. Kadang ada yang bilang Alfiya Ibnu Malik itu baru mutawasid. Terus muntahinya nanti ada Al-Kafiyah. Tapi macam-macam. Nah, ulama berbeda pendapat. Ala kulihal yang saya dapat bahwasanya mutawasid dalam ilmu nahwu ya seperti Qatrun Nada gitu. Baru nanti muntahinya Alfiya Ibnu Malik beserta syarah-syarahnya. Seperti itu. Ala kulihal tahapan-tahapannya. Ini saya hanya memberi contoh dari sebagian ilmunya saja, sebagian bidang ilmunya saja. Gitu. Nah, ini bisa dilanjut Ustaz Randy? Itu hilang ya? Nggak ada pun nggak apa-apa kalau di PPT saya bisa menyampaikannya. Yang terakhir ingin saya bahas bahwasanya Bentar. di dalam ilmu-ilmu syariat itu seringkali jika teman-teman sering dengar ada yang namanya matan, ada yang namanya syarah, ada yang namanya hasyiyah, gitu ya. Kenapa? Itu teman-teman kalau misalkan baca buku Tarikh Tasri' punya tingkat 1 syariah Islamiyah ya, di Mesir di Al Azhar itu dibahas di situ sejarah syarah, sejarah matan, sejarah syarah, sejarah hasyiyah. Kenapa kok harus ada yang namanya matan? Ya, matan itu kan dikatakan mawudi ali dzikri usulin mawudi ali dzikri usuli fannin min fununin khaliyah gitu ya. Yaitu kumpulan kumpulan bait atau kumpulan kata-kata ibarah yang mana di situ isinya adalah suatu permasalahan ilmu gitu. Yang mana kalau dipretelin itu sangat banyak lagi. Makanya nanti ya kalau di situ kalau di PPT itu apa tuh? Kitabun Mukhtasarun hilang. Yang Kitabun Mukhtasarun ya Jema'ul Masail al-Asasiyah li fannin minal funun bi alfadin mujizah. Nah, itu. Di dalam matan itu mengumpulkan kalimat-kalimat yang sangat ringkas, yang mana kalau dipretelin maknanya itu sangat luas. Makanya kalau ada ulama yang meretelin matan misalkan, matan suatu ilmu, itu namanya syarah. Karena zaman sekarang, kita misalkan langsung baca
matan kitab-kitab buku besar misalkan buku-buku ulama-ulama turus, ulama-ulama di bawah eh, abad 1000 misalkan, itu sangat sulit sekali kalau nggak melalui syarah-syarahnya. Makanya ada yang namanya syarah. Habis itu untuk memperdalam syarahnya lagi itu namanya ada yang namanya hasyiyah, gitu ya. Hasyiyah itu nanti dipretelin lagi di situ. Terus dikasih segala permasalahan-permasalahan, misalkan kalau di ilmu fikih dikasih segala permasalahan iftirodinya. Masalah iftirodi itu adalah masalah yang belum pernah ada di dunia, tapi ulama udah memikirkannya gitu loh. Ulama udah ngasih tahu solusinya bagaimana. Banyak sekali contohnya. Baru nanti setelah ada hasyiyah makin panjang ya kan, baru nanti untuk meringkasnya lagi, terus ditambahkan permasalahan-permasalahannya lagi sedikit, baru nanti ada yang namanya at-taqrirat. Takrirat. Ya. Jadi ada matan, syarah, hasyiyah, takrirat. Nah itu perputarannya seperti itu. Matannya ini saya kasih contoh, misalkan matanya matan jurumiyah, syarahnya misalkan syarah Syekh Khalid, hasyiyahnya hasyiyah terhadap syarah Syekh Khalid itu misalkan hasyiyah Abi Najah. Terus takrirat terhadap hasyiyah Abi Najah misalkan takrirat Al-Imam Al-Imbabi, misalkan seperti itu. Gitu. Untuk memudahkan ya, Maksud untuk Saudara, memudahkan waktunya ya 1 Satrendi. menit lagi ya. Tamam Satrendi. Ini udah Ya, untuk memudahkan seorang thalibul ilmi memahami ilmu-ilmu tersebut. Ya. Ala kulli hal, secara umum itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau nanya, ahlan. Mohon maaf sebelumnya, saya kalau misalkan ngomong kayak ngomong sendiri ini, jadi kemana-mana ngomongnya, nggak terlalu terpetakan gitu. Gitu ya. Kalau misalkan ada yang kurang jelas atau ada permasalahan yang mau ditanyakan, selagi saya masih bisa jawab, insya Allah saya jawab. Kalau misalkan saya belum bisa jawab, insya Allah saya tangguhkan, saya jadiin PR. Insya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah berpartisipasi di Zoom ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, itu tadi pemaparan atau penjelasan materi yang sudah disampaikan oleh Al Ustadz Alif Watra Sarajeva LC Diplom. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih banyak atas pemaparan materinya. Masya Allah sekali ya, penyampaian dari beliau ini sangat jelas, sangat gamblang gitu ya, sangat uh, benar-benar memberikan atau membuat kita banyak beristifadah dari beliau, sehingga kita semakin penasaran gimana sih gitu ya kan. Itu beliau hanya memberikan sedikit penjelasan daripada pemetaan ilmu syariat gitu ya, sebagaimana yang disampaikan oleh beliau di awal itu tidak menjelaskan secara terperinci. Bahkan tadi juga beliau menyampaikan tentang Muqaddimatul Ilmi itu hanya nge-spill doang gitu istilahnya, hanya memberikan beberapa penjelasan saja gitu, sedangkan detailnya itu tidak dijelaskan oleh beliau, sehingga membuat kita penasaran, oh Muqaddimatul Ilmi itu yang 10 itu Mabadiul Asyr itu apa aja ya gitu. Terus kenapa kita harus mengetahui Mabadi Asyro, kenapa kita harus tahu ini tahu itu. Nah itu banyak, pastinya banyak pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari teman-teman. Berarti tandanya apa yang disampaikan itu berarti menjadi tanda bahwasanya apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz Alif Watra Sarajeva itu bermanfaat untuk kita semua. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Al-Ustadz Alif Watra Sarajeva LC Diplom. Semoga beliau selalu dipanjangkan umurnya, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan kebetulan beliau ini sekarang sedang melaksanakan atau sedang mengerjakan tesis ya, sedang mengerjakan tesisnya di. Belum keterima. Iya, Minta doanya teman-teman semua. doanya teman-teman semua, mudah-mudahan beliau
diberi kelancaran dalam segala Amin. urusan. Oke, kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu apa? Summary, gitu ya. Tadi summary-nya udah sedikit saya sampaikan lah ya. Tadi itu di awal dan apa yang tadi saya sampaikan juga di akhir itu sebelum ini. Jadi ilmu syariat ini ya kan, atau pemetaan ilmu syariat ini eh, dalam rangka tadi itu terakhir apa, khidmatul Quran ya, dalam rangka khidmat terhadap Al-Quran atau memahami Al-Quran dan hadis. Ternyata masih banyak langkahnya. Ternyata ulama itu memahami Al-Quran dan hadis itu panjang perjalanannya. Enggak semata-mata ulama itu mengatakan bahwasanya makan itu mubah, kemudian mengatakan bahwasanya sesuatu itu haram, ya kan? Dan juga tidak mudah mengatakan bahwasanya Tuhan itu satu, gitu ya kan? Memutuskan, gitu ya kan? Dan menjelaskannya itu memiliki atau melalui berbagai macam langkah, gitu ya. Semuanya itu tidak instan, tadi seperti yang disampaikan Alwasat Watra. Bahkan mie instan pun nggak enak kalau kita nggak seduh dulu, gitu ya kan, nggak jadi mie instan, masa makannya di kriuk doang, gitu ya kan. Nah terus selanjutnya eh, setelah itu kita mengetahui dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Watra, bahwasanya ilmu itu ada ilmu wasail, ada ilmu makosid, ya kan? Ilmu-ilmu wasail, ada ilmu-ilmu makosid. Sebelum kita sampai ke ilmu-ilmu wasail itu sebelum sampai kita sebelum kita sampai kepada ilmu-ilmu makosid itu membutuhkan ilmu-ilmu wasail, gitu ya kan? Salah satunya ilmu wasail apa? Nahu, sorof, balaghah, mantik dan lain-lainnya, ya kan. Kemudian juga ada kemudian setelah itu baru memahami ilmu makosid, yaitu ada berupa fikih, akidah, ya kan, dan lain-lain, bahkan di akhirnya yaitu memahami Al-Quran, yaitu ilmu tafsir, gitu ya. Kemudian itu tadi summary atau kesimpulan yang dapat kita ambil, kesimpulan secara umumnya yang dapat kita ambil, eh, dan dan oh ya maaf sebelumnya, dalam mempelajari ilmu atau dalam mempelajari ilmu-ilmu wasail dan makosid itu, maka kita memerlukan namanya guru, gitu ya. Nah, kami dari Abnaul Azhar ini memberikan atau berkhidmah kepada teman-teman dari Abnaul Azhar Center, eh, memberikan memberikan wadah bagi teman-teman untuk dapat mempelajari ilmu-ilmu tersebut, gitu ya. Dan insya Allah nanti ke depannya akan ada berbagai macam kegiatan lainnya dari Abnaul Azhar Center ini. Dan maka selalu pantengin Instagram, TikTok, dan Facebooknya Abnaul Azhar Center, gitu ya. Ataupun orang-orang terdekat teman-teman juga silakan diajak. Nanti ke depannya kita bakal ada seminar-seminar lain yang lebih seru. Terus juga ada juga beberapa mata pelajaran daripada ilmu-ilmu wasail dan ilmu-ilmu makosid tadi yang udah disampaikan oleh Ustadz Watra, gitu ya. Nah, itu summary atau kesimpulan umum daripada apa materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Watra, Arif Watra Sarjeva LC Diplom. Kemudian beranjak ke acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Oke. Untuk acara tanya jawab ini dipersilakan untuk mempersingkat waktu, kita hanya bisa memberikan 3 pertanyaan dari teman-teman yang ingin bertanya. Adapun selebihnya ada yang mau ditanyakan, insya Allah nanti Ustadz Watra memberikan nanti bisa ditanyakan di grup. Insya Allah nanti Ustadz Watra masuk ke dalam grup dan membantu teman-teman menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh teman-teman. Untuk sekarang 3 pertanyaan, silahkan yang ingin bertanya bisa menyalakan mic-nya. Langsung aja, salam. Tadi ada yang bertanya itu siapa ya? Ustadz siapa ya?
Assalamualaikum Ustaz, saya tadi. Ya, ahlan, silakan. Ya Ustaz, apa namanya tadi waktu di awal-awal banget itu tadi ada apa kalau tidak salah penjelasan begini. Jadi syari itu kan Allah Subhanahu wa taala atau kemudian Nabi Muhammad dan terus kemudian Ustaznya mengatakan apa atau juga ulama gitu. Jadi pertanyaan saya ini apa namanya juga baru kepikiran juga. Jadi apakah ulama itu bisa disebut syari atau enggak gitu Ustaz? Oke. Atau hanya bisa disebut sebagai pentafsir ajaran Allah gitu atau gimana? Udah. Langsung dijawab atau kumpulin dulu satu ini? Kita kumpulkan dulu pertanyaannya. Tadi pertanyaan dari Ustadz siapa? Ustadz Sirojudin ya? Oh ya, nanti menyebutkan namanya ya ketika bertanya. Dari Ustadz Sirojudin, pertanyaannya, apakah ulama juga bisa disebut syari? Syari. Oke, selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Ada lagi? Oke, kalau belum ada yang bertanya bisa dijawab dulu saja Ustadz Watra. Ya. Sebelumnya terima kasih siapa tadi Mas Sirojudin. Pertanyaannya bagus sekali. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Karena tadi kebetulan saya ngomong seperti itu gitu ya. Eh, Mungkin tadi ada salah lahan dari saya. Sejatinya syariah itu Allah dan Rasul aja. Oke. Ulama apakah termasuk syariah juga? Enggak. Enggak. Ulama itu masuknya ke mutasyariah. Ya. Ulama itu masuknya ke mutasyariah atau mutasyariah yang mana menjelaskan alfaz daripada Al-Qur'an atau sunnah secara lafaz atau secara isnad gitu ya. Atau untuk menunjukkan apa yang ada untuk menunjukkan sir-sir yang terdapat yang dimaksud di dalam Al-Qur'an tersebut. Dari segi tafsir atau dari segi takwil. Itulah tugasnya mutasyari'. Adapun syariah itu Allah dan Rasul aja gitu. Tadi ada salah omong dari saya, salah ucap dari saya. Mungkin terjawab ya. Gimana Ustadz Sirojudin, apakah masih ada yang ditanyakan atau belum terjawab pertanyaannya? Udah jelas Ustaz. Terima kasih, terima kasih. Wah, itu tadi kalau nggak Saya terima kasih Ustaz. dikoreksi, repot itu. Enggak bukan mau sih cuma apa namanya ya tiba-tiba baru kepikiran oh iya ya. Apakah ulama bisa Siap, disebut siap, syari siap. atau enggak gitu. Tadi ada yang salah berarti. Aman, aman. Gitu. Ustaz. Baik, terima kasih ini. Ya, Mungkin ada lagi. mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Ini tidak ada yang bertanya bukan karena belum paham kan ya Ustadz ya? Saya mau bertanya, Ustaz. Halo Ustadz Fajrul. Ya, Wah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak perlu perkenalan nggak, Ustaz? Boleh perkenalan dulu Ustadz Fajrul. Ya, kenalkan, nama saya Fajrul Islami. Ya, mungkin sudah kenal Ustadz Watra Rendy dulu. Ustaz Fajrul ini teman saya dulu di pondok ini, Masya Allah ini. Iya. Teman seangkatan saya di pondok. Ya, mau bertanya, Ustaz. Tadi kan ilmu pemataan syariah kan ada banyak gitu ya. Ada alat, ada lain sebagainya itu. Nah, di alat kan juga banyak apa tuh mazhabnya dan lain sebagainya. Baik juga di ilmu syariatnya juga banyak mazhab dan lain sebagainya. Itu bahkan di ilmu alat Ibnu Ajrum dan Ibnu Malik di bagian marfuat aja itu beda pandangan begitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah ketika kita mau mempelajari ilmu syariat ini, apakah kita harus berpatokan kepada satu imam gitu? Misalkan ya dari Kufah terus akhirnya kita mempelajari ilmu syariatnya juga
karena ilmu alat kufah gitu. Nanti untuk memaknainya segala macam juga berdasarkan alat-alat yang kita dapat dari ulama kufah, ataupun kita mengcombine kedua-duanya. Tapi kayaknya bakal bingung tuh kalau dua-duanya dipakai. Nah, seperti apa istilahnya strategi pembelajarannya begitulah untuk kita mencapai ke tadi, ke apa namanya, ke ilmu tafsir sampai ke ilmu tasawufnya gitu dari alatnya. Apakah kita harus gitu tadi belajar kufah aja, basro aja, ataukah ya kufah basro tetap dipelajari semuanya sampai nanti ke tasawuf begitu. Ustaz. Syukran. Masya Allah, indah sekali pertanyaannya Ustaz Fajro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab, apakah harus menekuni salah satu madhab, misalkan ini dalam kategori ilmu logawiyat berarti ya. Misalkan kan biasanya ilmu logawiyat itu aslinya lebih dari dua, apa namanya, khilaf madhabnya, nggak sekedar kufah basroh. Tapi yang terkenal hanya kufah basroh saja, madrasahnya. Ada yang berkiblat ke kufah, ada yang berkiblat ke basroh gitu. Apakah harus menekuni salah satu madhabnya atau gimana caranya bisa mengkombin? Apakah bisa kita kombin aja atau eh, hanya menekuni satu aja gitu? Jadi gini, Ustaz Fajrul dan teman-teman sekalian, ketika kita mempelajari suatu ilmu alat atau ilmu apapun itu kan biasanya kita tergantung daerah kita, yang posisi kita saat belajar itu di mana gitu ya. Posisi kita saat belajar itu di mana? Kalau misalkan di Indonesia, kayak misalkan di pondok kita, di pondok Darul Kolam itu kan menggunakan nahwatih, ya, nahwatih. Atau di pondok-pondok salaf itu biasanya menggunakan jurumiyah, gitu ya, punya Ibnu Ajurum. Itu kan rata-rata pasti ya kayak Imam Ibnu Ajurum itu berkiblatnya ke Kufah, gitu, berkiblatnya ke Kufah. Terus berbeda halnya kalau misalkan belajar di daerah lain, misalkan yang belajarnya kepada ulama-ulama Basrah misalkan, seperti ya intinya berkiblatnya ke Imam Sibaweh gitu ya, intinya berkiblatnya ke Imam Imam Basrah, Imam Sibaweh gitu. Tergantung kita mempelajarinya atau posisi kita pada saat belajar itu di mana gitu. Kecuali kalau misalkan kitab itu memang sudah tersebar ke seluruh dunia, yang mana dikatakan sepakat ittifaq para ulama nahwu misalkan, ini kitab Ajurumiyah ini sangat mudah difahami untuk pelajar-pelajar mubtadi, maka udah semua madrasah bahkan dari Mesir atau Indonesia atau Irak atau bahkan sampai Saudi pun, ketika saya di Saudi kemarin saya ketemu salah satu mahasiswa namanya Universitas Haram, itu diajar langsung oleh Imam Abdurrahman As-Sudais, ya, Imam As-Sudais itu teman saya, namanya Said, orang Barmawi, orang Burma. Itu dia bilang saya tetap belajar dari Jurumiyah terus bertahap sampai Alfiya bin Malik, seperti itu. Jadi kan ketika kita lihat apakah dia ini apakah seorang thalabatul ilm itu harus berpegangan salah satu madhab di dalam ilmu ilmu nahwu misalkan, ya enggak juga gitu. Tapi kebetulan madrasah yang dipakai di kampus tersebut atau madrasah yang kita pakai kayak di Azhar seperti ini. Kita kalau misalkan di dalam kuliah itu kita nggak nyentuh lagi yang namanya jurumiyah gitu kan kalau kuliah. Tapi kalau di luar kuliah seperti di masjid-masjid Al Azhar, itu kita tetap diajari oleh para masyaikh itu menggunakan kitab-kitab yang benar-benar ittifaq semua para nuhat, para ahli nahwu ini cocok untuk mubtadi, untuk mengantarkan si tolib ini menjadi orang alim lah katakan, bisa baca kitab gitu. Nah, jadi tergantung tempatnya Ustaz Fajrul. Adapun untuk membandingkan kayak misalkan khilaf-khilaf antara ulama Basro sama ulama Kufah, Basriin sama Kufiyin, misalkan kayak khilaf seperti antum bilang kayak dalam bab marfuat itu aja ada yang berbeda-beda gitu, atau dalam pelafazan huruf jar aja beda gitu. Ada yang bilang jar, ada yang huruf khafat gitu kan.
eh, itu ala kulihal mafis muskilah, nggak apa-apa kayak kan sering kita temui kitab-kitab kayak misalkan Al-Insaf. Nama kitabnya Al-Insaf. Itu isinya adalah beberapa masail, kumpulan-kumpulan masail, perbedaan antara madhab kufi sama madhab basri. Jadi ala kulihal mafis muskilah. Jadi nggak perlu yang benar-benar menekuni satu madhab, kufah atau basroh. Yang penting ya kita mengikuti metode madrasah yang sudah menyiapkan gitu. Jadi kita tinggal belajar gitu. Itu dalam segi ilmu lugawiyat misalnya. Atau dalam segi ilmu ilmu fikih misalkan. Ilmu fikih. Kadang ilmu fikih apalagi madhabnya lebih banyak lagi gitu kan. Bahkan kalau misalkan Imam Laits itu punya karya ya ada madhab Laits gitu. Bahkan di beberapa qaul di kitab-kitab fikih pun ada qaulal Laits yang mana beliau itu punya ikhtiarat fikhiyah sendiri. Itu ala kulli hal sama aja. Selagi itu permasalahan furu'iyah yang tidak ada sangkut pautnya sama akidah kita gitu. Itu nggak apa-apa. Jadi nggak perlu yang kayak fikih kita harus benar-benar taklid. Kalau udah taklid ke Imam Syafi'i ya wes gitu. Kalau kalau mau apa namanya talfik ada tata caranya gitu. Tapi kalau dalam ilmu alat enggak sepertinya Ustaz Fajrul Islami. Mungkin terjawab atau muter-muter. Sorry. Terjawab Ustaz karena mungkin di sini kan banyak masih mahasiswa gitu. Saya juga masih mahasiswa sih. Ya untuk ini aja apa? Karena kita tahu kan kalau misalkan salah satu contohnya yang paling kuat tuh kan saya bilang Sunni itu tidak terlalu kuat dalam memegang satu ajaran. Kalau kita bandingkan dengan takutnya kaget sih tapi Syiah gitu ya. Itu kan punya satu imam pasti Betul, dia dari nahunya, sorobnya udah dibentuk tuh semuanya sampai ke fikih betul dan lain. sekali. Jadi udah satu mazhab gitu. Jadi kadang saya juga berpikir gitu, apakah harus mempelajari semuanya gitu sampai kita paham. Itu kan tapi butuh tahunan yang banyak gitu tuh Ustaz ya. Iya, Nggak cukup kayaknya betul. 40 tahun kita belajar itu tuh. Itu ya. Betul Ustaz Fajrul. Ya begitu. Kira-kira Ustaz, syukron jawabannya sangat membantu. Afwan Ustaz Fajrul. Alhamdulillah sudah terjawab ya Ustadz Fajrul ya. Ada lagi? Mungkin kita sudahi pertanyaannya ya. Lebih lanjut nanti di grup bagi yang ingin bertanya-tanya gitu ya. Nanti bisa ditanyakan di grup. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 14.58 gitu. Karena kita harus ke acara selanjutnya sebelum penutupan, yaitu sebelum penutupan kita lanjut acaranya kita lanjut ya Ustadz Watra ya. Hadir Ustaz Rini. Ya, selanjutnya itu pesan singkat pemateri. Silakan kepada Ustadz Watra sekitar 3 sampai 5 menit bisa menyampaikan pesan singkat dari Al-Ustadz Arif Watra Sarajeva LC Diplom. Kepada beliau kami persilakan. Oke, ada pesan sekali Ustaz Rini. Siap. Ala kulli hal, setelah kita mendengar sama-sama tadi bagaimana pemetaan secara umum ilmu syariat, saya sangat senang sekali masih banyak ternyata yang ya terhitung banyak lah yang benar-benar pengen tahu bagaimana uh, menjadi thalabatul ilm atau thalibul ilm yang sejati gitu loh. Karena apalagi zaman sekarang gitu ya, di umur-umur kita gini itu udah pasti pikirannya kayak ngapain belajar gitu, ngapain belajar lagi, mending cari duit kerja gitu. Oke, kerja dan belajar itu dua hal yang berbeda gitu loh. Bisa belajar sambil kerja, bisa kerja sambil belajar, bisa gitu loh. Tapi ala kulihal yang sering disampaikan oleh para ulama kita, ya, ulama-ulama kita terdahulu itu beliau-beliau ketika mendalami suatu ilmu, ya, itu jangan sangka beliau nggak kerja gitu loh. Atau ketika beliau mempunyai suatu pekerjaan,
jangan sangka beliau nggak belajar gitu. Ala kulli hal, belajar itu adalah salah satu aktivitas yang paling mulia yang Allah sampaikan langsung bahkan. Atau yang sering kita dengarkan hadis nabinya, tolabul ilmi faridotun, ya kan? Tolabul ilmi faridotun. Di situ misalkan ada yang nanya misalkan, tolabul ilmi faridotun, tolabul ilmi, di situ kan mubtada. Faridotun khobar. Kenapa kok mubtada sama khobar beda gitu? Tolabul ilmi mubtadanya pakai muzakkar tolab gitu ya. Kan tolabatul gitu ya. Terus khobarnya faridotun gitu ya. Pakai muannas di situ. Kenapa kok pakai muannas? Tun tak marbutohnya di situ bukan menunjukkan muannas, bukan menunjukkan taknis, tapi di situ menunjukkan mubalaghah. Dalam artian tolibul ilmi, ya, tolabul ilmi, faridotun, benar-benar fardu gitu, benar-benar sangat utama sekali. Nah, ala kulli muslimin, ala kulli muslimin, untuk orang-orang muslim dan ya mencakup muslimat, intinya seperti itu. Gitu ya. Jadi belajar itu adalah aktivitas yang sangat mulia. Saran saya, ini kan rata-rata yang ikut ini anak-anak seusia saya juga gitu. Jangan patah semangat buat belajar, ya, jangan patah semangat buat belajar. Mumpung masih muda, mumpung ingatannya masih kuat, mumpung belum dikasih pikun sama Allah Subhanahu Wa Taala, sempat-sempatin buat hadir majelis ilmu, sempat-sempatin buat belajar. Karena ya nanti kalau udah tua nyesel sendiri, ya, karena udah tua nyesel sendiri pastinya. Banyak sekali persaksian-persaksian dari orang-orang tua kita, dulu pengen belajar nggak bisa, dulu pengen belajar karena keadaan. Ini kita sekarang tinggal duduk di bawah masyayikh, tinggal duduk di asuhan guru gitu ya. Apalagi yang di sini ada yang lulusan pondok misalkan, atau yang pengen melanjutkan kuliahnya di sini katakanlah, itu harus digunakan waktunya sebaik-baik mungkin. Untuk apa? Untuk belajar. Gitu. Tujuannya tidak lain, ya jangan mikir, wah saya pengen belajar, pengen jadi orang terkenal. Wah itu salah tujuannya. Tujuan belajar intinya satu, izalatul jahalah. Itu aja. Untuk menghilangkan kebodohan. Ya. Karena kalau kebodohan itu udah masih ada di diri kita, itu repot. Sangat repot sekali. Gitu. Jadi untuk jadi tujuan belajar kita ya udah murni buat izalatul jahalah aja, untuk menghilangkan kebodohan dalam diri kita. Insya Allah kita mulia di dunia dan di akhirat karena ilmu kita, insya Allah. Gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kurang lebih seperti itu, Satria ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya saran teman-teman, jadi ini platform yang sangat bagus sekali, Abnaul Azhar ini. Jadi sedikit, ini bahasanya sedikit promosi ya. Ini kebetulan punya salah satu senior saya, yang mana dulu beliau salah satu guru saya juga. Ya, salah satu guru saya juga. Beliau ini sangat tinggi niatnya untuk berkhidmah kepada para thalabatul ilm yang terkhusus yang pengen lanjut ke Timur Tengah ataupun yang tidak lanjut gitu loh. Atau yang tidak lanjut ke Timur Tengah atau khususnya Mesir, itu pengen mengadakan naduah-naduah ilmiah seperti dares-dares ilmu-ilmu apapun itu. Ya, jadi stay tune aja. Ya, semoga bermanfaat. Minta doanya dari teman-teman semua. Semoga teman-teman semua bisa selalu menebar kebaikan. Ya, karena salah satu sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan jabrul khawatir. Ya, jabrul khawatir itu sering membuat orang bahagia. Membuat orang bahagia kan banyak gitu. Ada yang dia senyum aja bikin orang bahagia gitu. Kalau caranya orang berilmu bahagia ya membuat orang bahagia ya membagi ilmunya gitu. Karena kitmanul ilm itu aja kan nggak boleh bagi Rasulullah SAW gitu ya. Menutup ilmu, menutup-nutupi ilmu atau tidak berbagi ilmu nggak boleh. Maka semoga teman-teman ilmunya bermanfaat semua. Stay tune terus di platform Abnaul Azhar ini. Doakan semoga niat kita atau niat dari para pendirinya ini, Ustaz Randy dan Ustaz Alif Insan Fadilah namanya, nama senior saya, itu selalu diluruskan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kurang lebih seperti itu. Terima kasih semuanya.
Selamat kembali beraktivitas. Ya, terima kasih banyak Ustadz Watra atas segala ilmunya ya, segala ilmunya, pesan-pesannya gitu. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Watra ini menjadi bermanfaat untuk kita semua. Begitu juga bermanfaat untuk Ustadz Watra, begitu juga menjadikan kita lebih semangat lagi untuk mempelajari ilmu-ilmu syariat atau ilmu-ilmu agama gitu. Setelah mengetahui betapa pentingnya, betapa masih jauhnya kita sampai ke pemahaman sebagaimana pahamnya para ulama-ulama kita gitu ya. Tadi sudah disampaikan pesan terakhirnya oleh Al-Ustadz Watra, sampailah kita ke penghujung acara yaitu penutupan dan sesi perfotoan. Ya, kami mohon teman-teman minta tolong bantuannya untuk mengaktifkan kameranya ya untuk sesi perfotoan ini sebagai bentuk dokumentasi dari Abnaul Azhar sudah menyelenggarakan acara seminar pemetaan ilmu syariat ini. Ya, boleh teman-teman bisa on cam ya. Oh iya, ini sebelumnya kita platform kita yaitu Abnaul Azhar Center punya 3 sosial media ya, Instagram, Facebook, dan TikTok. Instagram itu ada seperti yang di layar @Abnaul Azhar Center, kemudian Facebook Abnaul Azhar Center, yaitu salah tapi belum bisa dirubah. Terus yang terakhir TikTok Abnaul Azhar Ciganjur. Itu semuanya informasinya bisa didapatkan dari 3 platform tersebut, dari 3 sosial media tersebut. Dan insya Allah setelah ini kita akan mengadakan tadi seperti yang sudah disampaikan, ada ilmu-ilmu wasail dan ilmu-ilmu makosid, dan kita akan menyediakan untuk teman-teman berkhidmah untuk dalam rangka berkhidmah kepada tolabul ilmi, ya kan? Kita akan dan dalam rangka berkhidmah terhadap ilmu itu sendiri akan mengadakan beberapa daurah atau nadwah ilmiah daripada ilmu-ilmu wasail dan ilmu-ilmu makosid. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya, yang sudah ikut bergabung bersama kami. Semoga apa yang didapatkan bermanfaat, dan kita doakan juga untuk Ustadz Watra, semoga beliau selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah, dan dimudahkan penulisan tesisnya ya, dimudahkan dalam tesisnya dan segala urusannya dilancarkan gitu ya. Mungkin sekian dari kami dari Abnaul Azhar Center atas acara yang sudah terlaksana pada hari ini, yaitu seminar pemetaan ilmu syariat. Jangan lupa pantengin atau ditunggu selalu kegiatan-kegiatan Abnaul Azhar Center selanjutnya di sosial media Abnaul Center. Terima kasih banyak kepada teman-teman. Semoga teman-teman juga selalu sehat. Semoga apa yang didapatkan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.